Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. 10 tahun jadi pembantu, wanita bisu ini ungkap siapa dia sebenarnya. Anak majikan pun bersujud. Hidup seseorang memang susah untuk ditebak. Jika melihat orang yang hidupnya terlihat susah dan miskin, kita sering bilang bahwa mereka itu orang miskin dan gelandangan. Padahal sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu belum kita ketahui secara pasti apa tujuan mereka melakukannya. Kita hanya bisa menilai dari luarnya saja tanpa tahu apa sebenarnya yang mereka inginkan. Seperti kita melihat seorang pembantu rumah tangga, tentu kita beranggapan kalau mereka merupakan orang yang miskin dan sedang membutuhkan uang untuk keperluan hidupnya. Tapi ternyata tidak semua pembantu itu hanya membutuhkan uang untuk keperluan hidupnya saja. Ada tujuan tertentu mengapa ia mau jadi pembantu rumah tangga di rumah tuannya. Seperti yang terjadi pada pembantu yang satu ini yang dikisahkan oleh anak sang majikan. Sang anak majikan ini menceritakan perihal pembantunya yang sudah bercerai selama 10 tahun di rumahnya. Namun ada hal yang tidak ia ketahui tentang siapa sebenarnya pembantunya ini dan apa tujuannya bekerja di rumah orang tuanya ini. Kisah yang sungguh menggugah jiwa ini semoga menjadi pelajaran bagi kita agar tidak cepat berburuk sangka terhadap seseorang sebelum kita mengetahui dengan sebenarnya apa yang melatar belakangi seseorang melakukan itu. Begini cerita selengkapnya. Ayahku adalah seorang pedagang kecil, sementara ibu adalah seorang guru SD. Meski bukan keluarga berada, tapi hidup kami lumayan baik dan nyaman. Di rumah kami ada Bibi Lia yang merupakan pembantu di rumah kami. Sudah 10 tahun lamanya Bibi Lia bekerja di rumah kami dan kami pun telah menganggapnya seperti keluarga. Bibi Lia ditemukan ibuku terbaring di jalanan dengan pakaian yang lusuh, kondisinya benar-benar menyedihkan. Ketika itu, ibu mau membawanya ke rumah sakit, tapi dia tidak mau. Kemudian ibu membawanya pulang ke rumah. Ibu memberinya pakaian bersih dan memberinya makan. Tampaknya ia mulai tampak sehat setelah makan, lalu mengucapkan terima kasih dengan bahasa isyarat. Ketika ibu bilang kalau sudah enakan boleh meninggalkan rumah, tiba-tiba dia berlutut memohon agar menerimanya tinggal di rumah. Bibi Lia menulis di atas kertas menerangkan bahwa ia tidak punya anak dan keluarga, ingin bekerja sebagai pembantu di rumah, mencuci atau memasak dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Dia juga bilang tidak perlu dibayar, yang penting ada tempat tinggal dan makan itu sudah cukup. Ibuku orang tuanya lembut dan baik, karena kasihan ibu akhirnya menyetujui. Bibi Lia meski tidak bisa bicara tapi dia rajin, setiap hari mengepal hingga bersih, bahkan bisa membuat aneka masakan yang enak. Saat ayah ibu sedang sibuk, Bibi Lia yang bertanggung jawab menjaga dan merawatku. Bibi Lia sepertinya sangat perhatian padaku. Dia selalu mengupas buah-buahan untukku saat sedang mengerjakan PR atau mengantar dan menjemputku pulang maupun berangkat sekolah. Suatu ketika ayah dan ibu pergi keluar kota, sangat tengah malam aku demam tinggi. Bibi Lia sangat cemas, lalu memapahku naik taksi ke dokter. Dia tidak bisa bicara tapi karena cemas dan panik sampai-sampai berkeringat, meski di malam hari pada musim dingin. Setibanya di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa terlambat sedikit saja, gejala sakit saya bisa berkembang menjadi pneumonia, yakni infeksi atau peradangan pada salah satu atau kedua paru-paru. Sudah 10 tahun Bibi Lia bekerja di rumah dan tak pernah mau bersantai sejenak pun. Tidak membolehkan ibu saya kerja apapun. Upah yang diberikan untuknya juga tak pernah dipakainya. Sehari-hari hanya memakai beberapa potong pakaian yang itu-itu juga, tapi sangat bersih dan rapi. Tak disangka setelah Bibi Lia menginjak usia 45 tahun, dia menderita penyakit serius yaitu kanker hati stadium akhir. Kami bermaksud membiayai pengobatannya, tapi ia menolak. Dia bilang tidak perlu membuang-buang uang, dan tak disangka Bibi Lia mulai bicara sambil menangis terisak. Dan tentu saja hal itu sangat mengejutkan kami. Nah, aku merasa lega dan tenang sekarang setelah melihat hidupmu bahagia. Aku hanya berharap sebelum pergi kamu bisa memanggilku ibu, katanya. Setelah Bibi Lia bercerita panjang lebar, aku baru tahu ternyata orang tuaku yang sekarang adalah orang tua angkat dan Bibi Lia adalah ibu kandungku. Ia mendapati dirinya hamil setelah putus dengan pacarnya dan tanpa peduli dengan segala upaya ia melahirkanku. Karena hal ini ia pun dimarahi dan dipukuli orang tuanya, demikian juga penduduk desa yang mengumpatnya wanita tak tahu diri. Karena Bibi Lia sangat sayang pada aku, dia tidak mau hidupku kelak sengsara dan terlunta-lunta. Sudah lama dia mengamati sebuah keluarga tanpa anak, kondisi ekonominya juga lumayan bagus lalu meletakkanku di depan pintu rumah keluarga itu. Karena sudah sekian tahun dan dia merasa rindu padaku, dia pun datang dan ingin bekerja sebagai pembantu di rumahku. Dan karena takut menghancurkan masa depanku, dia pun pura-pura tidak bisa bicara. Aku pun tercengang dan kaget, aku menangis. Ibuku kemudian berkata, panggillah dia ibu nak, dia tak pernah melakukan kesalahan apapun padamu, hanya nasibnya saja yang terlalu getir.
Aku pun berlutut di hadapannya dan menangis terseduh-seduh, kemudian memanggil Bibi Lia, Ibu. Setelah rahasia itu terbuka, Bibi Lia atau ibu kandungku pamit ingin pergi. Sebelum pergi, ibu kandungku itu meninggalkan uang simpanannya sekitar 200 juta rupiah untukku. Ternyata itu adalah upah bekerja di rumahku yang tak pernah dipakainya selama 10 tahun. Ia hanya berharap aku menjalani hidupku dengan bahagia bersama keluarga seperti selama ini. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.